ciri-cirinya apa sih Pak Wayan? Tanda-tandanya apa sih bahwa kemudian kita itu sudah mengalami banyak sekali reinkarnasi gitu ya. Nanti mungkin bisa dikupas secara lebih detail gitu. Karena kalau dalam kacamata umum gitu kan, salah satunya kita sering mengalami dejavu seperti yang disampaikan Pak Wayan tadi. Bahkan dejavunya sampai kolektif gitu kan ya. Dari mana kita berasal? Dari mana kita berasal? Ya, tentu kita berasal dari Sang Pencipta. Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Kecerdasan. Kecerdasan semesta tak terbatas. Maka karena kita benih dari kecerdasan semesta tak terbatas, tentu kita nanti akan kembali juga kepada kecerdasan semesta tak terbatas itu. Kecerdasan semesta itu kemudian mewujud menjadi ya orang yang kemudian sudah dia tidak akan terlahir kembali itu kan ketika sudah memang benar-benar dia belajarnya udah selesai gitu ya, udah finish gitu. Nah, dia akan menjadi apa saja sih Pak Wayan ketika dia sudah finish gitu? Utang pelajarannya. Dia nggak kan udah nggak lahir kembali di dunia ini gitu kan. Nah terus dia akan kemana gitu? Jadi apa gitu maksudnya? Kalau dia nggak lahir kembali, berarti ada yang bertugas sebagai roh pembimbing di alam sana. Saya akan berlanjut lagi gitu. Ciri-cirinya apa sih Pak Wayan? Tanda-tandanya apa sih bahwa kemudian kita itu sudah mengalami banyak sekali reinkarnasi gitu ya. Nanti mungkin bisa dikupas secara lebih detail gitu. Karena kalau dalam kacamata umum gitu kan, salah satunya kita sering mengalami dejavu seperti yang disampaikan Pak Wayan tadi. Bahkan dejavunya sampai kolektif gitu kan ya. Terus kemudian kita menjadi pribadi yang empat gitu ya. Empatnya tinggi gitu. Tahu sesuatu yang belum terjadi terkadang, terus merasa lebih tua gitu ya, intuisi puzzle di masa lalu, terus kemudian kadang kan ada sahabat-sahabat saya itu yang masih muda Pak Wayan, tapi nggak tahu tertarik banget sama candi-candi, tempat-tempat tua begitu. Nah saya pengen kita bicara soal ini Pak Wayan, monggo. Kapan ciri-ciri bahwa kita sudah sering reinkarnasi? Berulang-ulang gitu. Mas Hendra 3 kali 15 masih ingat ya Mas? 3 kali 15 masih. Berapa Mas Hendra? 45 kan? Dulu waktu SD itu berat nggak soal itu? Oh berat dong. Tapi setelah lewat enteng ya? Enteng gitu. Itu bukan masalah lagi kan? Bukan. Nah, sesuatu yang bukan masalah lagi karena Mas Hendra sudah melewatinya dan sudah paham. Betul. Nah, dalam peristiwa kehidupan ini, perjalanan hidup kita ini, kita akan bertemu banyak masalah tentu kan? Ya. Tapi kapan masalah-masalah yang harusnya sederhana itu menjadi berat, berarti reinkarnasi kita belum banyak. Oh. Tapi kapan masalah-masalah yang bagi banyak orang begitu berat dan bagi kita biasa-biasa aja, tanda-tanda kita sudah melewat masalah-masalah kayak gitu. Oke, sip. Contoh begini, dulu Mas Hendra, anggaplah Mas Hendra waktu miskin gitu, miskin. Nyari uang 1.000 susahnya luar biasa. Tapi sekarang nyari uang 1 juta tuh gampang gitu misalnya. Tapi bagi orang lain masih susah. Nah, karena sudah maju tentu mencari uang yang lebih besar lagi tidak masalah lagi, tapi bagi orang lain masalah. Hal yang sama terjadi Mas. Ada masalah-masalah kehidupan yang bagi banyak orang masih berat, bagi kita tidak terlalu berat. Contoh nih, ada orang sampai stres gara-gara dicaci maki. Tapi ada orang yang dicaci maki ketawa aja dia. Apa yang dia lihat pada orang yang caci maki? Kan kasihan kalau dia menyimpan caci maki, udah dikeluarin aja. Tapi kamu kenapa nggak marah dicaci maki? Itu kan nggak harus untukku. Jadi dia tidak menganggap itu masalah. Tapi bagi orang lain masalah. Nah itu contoh bagaimana kalau kita sudah nggak menganggap itu masalah lagi, berarti kita sudah cukup menyelesaikan masalah kita itu. Ada orang yang nggak beres-beres urusan rumah tangga, masih bermasalah. Berarti dulu dia belum selesai juga. Sekarang mau menyelesaikan apa enggak? Kalau pelajarannya yang sama belum dia selesaikan sekarang, nanti akan dapat pelajaran yang sama lagi di kehidupan berikutnya sama. Sekarang suami istri nggak pernah berhenti bertengkar sampai mati, nanti dapat pelajaran yang sama lagi. Jadi ini saran nih buat teman-teman. Kalau punya pasangan suami istri sampai sekarang nggak beres-beres, belajar membereskannya. Kalau enggak, nanti jadi masalah lagi di kehidupan berikutnya. Punya masalah dengan anak, beresin sekarang. Kalau enggak, nanti masalah lagi gitu. Nah, jadi gitu caranya Mas. Oke. Ya, jadi orang yang dulu mungkin pernah menjadi pemahat
candi-candi. Mungkin dia yang dulu salah satu orang yang ikut bikin. Oh iya. Sekarang dia rindu hasil karyaku yang mana ya gitu. Kayaknya aku pernah nyimpen di sini digali lah. Sehingga dia suka menggali-gali menemukan itu karena dia dulu bagian dari yang itu gitu. Kalau nggak, ngapain dia tertarik di situ, Mas? Benar juga ya. Iya. Oke, ada yang tanya, dari mana kita berasal, sedang apa kita di dunia ini, kemana kamu setelah mati? Gitu, Wayan. Jawabannya apa? Mantap itu. Itu ada, kemana kita setelah mati ada di buku Perjalanan ke Alam Kematian. Nah, jadi teman-teman bisa pesan bukunya ya, bisa WA nomor biasa. Perjalanan ke Alam Kematian. Yang ready kita ada 3, dialog spiritual itu dialog rahasia, terus kemudian kan dapat sama perjalanan ke alam kematian, dan buku-buku yang lain juga bisa dipesan juga, nanti kita suruh kirim ya. Ya. Dari mana kita berasal? Dari mana kita berasal? Ya, tentu kita berasal dari Sang Pencipta. Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Kecerdasan semesta tak terbatas. Maka karena kita benih dari kecerdasan semesta tak terbatas, tentu kita nanti akan kembali juga kepada kecerdasan semesta tak terbatas itu. Kecerdasan semesta itu kemudian mewujud menjadi setiap ciptaan. Karena itu, kalau kita ingin terkonek kembali dengan kecerdasan semesta tak terbatas, amati setiap ciptaan. Karena setiap ciptaan yang ada di kehidupan ini adalah wujud dari pengetahuan. Jadi gini, kecerdasan semesta menjadi pengetahuan. Dia sumber pengetahuan. Pengetahuan mewujud menjadi segala ciptaan ini. Ciptaan ini kalau dibaca, dikupas, dia bisa menjadi pengetahuan lagi yang kemudian dituliskan, diobrolkan, kayak sekarang ini. Gitu. Nah, contoh misalnya, ya nggak usah yang berat-berat lah, diri kita aja lah. Bagaimana kita adalah kecerdasan semesta. Itu saya tulis dalam buku Dunia Tanpa Suara. Membaca tubuh kita sebagai kitab suci tertua itu. Kita lihat diri kita sebagai setitik sel sperma. Satu titik sel sperma dan satu titik sel telur, ya, dia bertemu lalu menyatu menjadi satu benih yang disebut embrio. Kemudian satu benih itu kemudian membelah menjadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 dan seterusnya sampai menjadi sekitar 40 triliun sel dengan fungsinya masing-masing, ada jadi jantung, jadi ginjal, jadi paru-paru dan seterusnya. Bagaimana dari satu sel bisa menjadi sebanyak sel itu dan membentuk tubuh bayi itu? Dengan cerdasnya mengumpulkan bahan-bahan yang dimakan sama ibu. Ibu makan, mineral-mineralnya, atom-atomnya, molekul-molekul senyawa-senyawa, itu diserap dari ibu, dibawa ke pembuluh darah, diambil sama ari-ari, dikirim ke tali pusat, dipakai untuk membangun bahan-bahan tubuh bayi. Seperti misalnya, kita punya lahan, kita bangunkan rumah, ya, ada pabrik yang mengirimkan bata atau batako atau seng atau semen atau pasir dan seterusnya. Tiba-tiba terbangun rumah. Yang menggabungkan siapa? Tentu satu arsitek di dalamnya, 2 tukang bangunan yang jago menggabung-gabungkan itu. Nah, di dalam sel sperma itu ada arsitek yang maha cerdas yang menggabungkan dan tukangnya yang menggabung-gabungkan atom-atom itu. Karbon diambil dari ibu, semua karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, kalium dan sebagainya dicampur-campur sedemikian rupa. Kalium-kaliumnya jadikan tulang gitu misalnya, fosfor juga jadi tulang. Hebat ya? Kalsium-kalsium digabungkan sedemikian rupa jadi tulang dan seterusnya kan. Jadi di dalam proses itu ada arsitek agung. Nggak perlu lihat keajaiban di luar ya? Nggak usah. Kita adalah keajaiban itu sendiri. Dan tubuh ini adalah berkah keajaiban luar biasa yang diberkahkan kepada kita, yang selalu lupa kita syukuri. Contoh nih, pikiran kita adalah keajaiban maha besar. Kita mungkin tidak seperti ikan yang bisa berenang, tapi dengan pikiran ini kita bisa menciptakan sirip. Kan ada kalau orang menyelam pakai sirip. Iya. Kita bisa membuat tabung yang membuat kita bisa hidup lama di... Betul. Dalam air. Kita mungkin tidak bisa seperti citah berlari cepat. Tapi manusia dengan pikirannya bisa menciptakan roda dan motor. Kita nggak bisa membuat diri kita seperti burung. Tapi kita bisa terbang seperti burung dengan kekuatan pikiran kita. Dan sekarang orang lagi bikin mesin waktu. Traveling, menembus ruang dan waktu kan.
traveling menembus ruang dan waktu. Pakai pikiran aja. Sekarang saya tanya Mas Hendra, butuh berapa detik Mas Hendra untuk tiba-tiba sekarang ada di rumah? Bayangkan rumah Mas Sekejap Hendra mata sekarang. lah. Secepat kejap mata, Iya. nggak sampai memejamkan mata. Iya, nggak saya menyampaikan mata. Coba, ada nggak rasa ketika Mas Hendra masih kecil? Di usia waktu itu Mas Hendra lagi SD kelas ini lagi main apa gitu. Bisa nggak ngebayang itu? Bisa. Jadi dengan cepat pikiran kita bisa membawa kita ke masa lalu dengan rasa yang ada di situ. Kan otak kita ini kan mesin waktu yang bisa membawa kita pergi kemana-mana gitu. Bahkan pengen ke masa depan bisa dengan imajinasi, visualisasi. Saya ingin rumah ini begini, bla 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 gitu. Itu contoh kita memiliki banyak keajaiban di dalam tubuh kita yang lupa kita syukuri. Iya. Ya. Gajah bisa hidup dengan belalainya. Burung elang bisa hidup dengan sayap dan cakarnya. Iya. Masa manusia nggak bisa hidup dengan pikirannya gitu? Iya. Tapi sekarang di dunia spiritual lagi-lagi pikiran seolah-olah di apa ya? Diabaikan. Pokoknya yang penting itu kesadaran gitu. Jangan hidup dengan pikiran aja, kesadaran gitu ya. Yang sadar itu Padahal siapa? orang nggak sadar kalau nggak punya pikiran bagaimana bisa? Ya, bingung ya. Tetapi aku yang menarik gini deh, pokoknya dari obrolan kita tadi itu, kira-kira ya orang yang kemudian sudah dia tidak akan terlahir kembali itu kan ketika sudah memang benar-benar dia belajarnya udah selesai gitu ya, Iya. udah finish gitu. Nah, dia akan menjadi apa saja sih, Pak Wayan, ketika dia sudah finish gitu? Utang pelajarannya. Dia nggak kan udah nggak lahir kembali di dunia ini gitu kan. Nah, terus dia akan kemana gitu? Jadi apa gitu maksudku? Kalau dia nggak lahir kembali, berarti ada yang bertugas sebagai roh pembimbing di alam sana Hah? yang menemani roh-roh yang baru. Oh. Nah, kan gini Mas Hendra ya, kita punya sekolah nih. Oke. Ada yang kembali ke sekolah di apa namanya di musim pelajaran berikutnya. Ada yang kembali ke sekolah sebagai murid yang harus ngulang. Siap. Ada yang guru yang harus ngajar ulang, gitu. Kemudian ada juga yang datang ke sana reuni, ke sekolahnya reuni, udah tamat mereka. Nah, terus ada juga yang ke sana untuk bantu-bantu, ke sekolahnya bantu-bantu, nyumbang ini, nyumbang itu, balik lagi gitu. Terus ada juga orang yang nunggu di rumah. Jadi murid-muridnya datang dari rumah, pulang sebagai orang tuanya, dia ngajarin juga di rumah. Yeah. Ada PR nggak kamu di sana? Ada PR? Saya nggak ngerti nih PR begini, minta ajarin. Tapi si orang tua nggak balik lagi ke sekolah itu. Kebayang maksudnya, Mas? Yeah. Jadi ada roh-roh yang nggak balik ke sini untuk jadi apa? Untuk jadi pengajar di situ. Yeah. Ini tugasmu gini. Oh ya, kalau gitu dia besok balik bawa PR-nya, homework. Nah, home itu kan ketika kita bilang pulang ke alam sana, berarti kan ketika pulang ke alam sana kan ada tanda petik orang tua di situ, ada guru di sana yang mengajarin kita gitu. Ada kalau orang tuanya nggak ngerti, didatangkan guru les. Artinya apa? Didatangkan roh matang yang bisa memberi pembimbingan apa yang harus dikerjakan di kehidupan berikutnya. Sederhana itu, Mas. Iya. Makanya ada roh-roh pembimbing. Oke. Nah, karena Pak Wayan ini sebagai seorang dokter gitu ya, Iya. kita tahu di sistem pengobatan konvensional di samping kemudian tidak murah, juga ada risiko-risiko gitu kan. Nah, kita sekarang pengen geser ke tentang kekuatan pikiran dan keyakinan gitu. Mungkin nggak sih suatu hari nanti gitu Pak Wayan terjadi perubahan atau revolusi di dunia medis gitu, dimana yang tadinya kita bergantung kepada obat-obatan ya, dokter dan seterusnya gitu, tapi kemudian beralih ke pikiran dan keyakinan itu ternyata bisa menyembuhkan orang gitu. Kita tahu ada yang namanya apa sih kalau kita bilang dengan menggunakan sugesti aja gitu kan, ternyata bisa sembuh gitu kan ya. Itu tuh bagaimana Pak Wayan? Kalau kita bicara tentang obat, kan ada obat dari dalam dan ada obat dari luar. Selama ini kan kita banyak memakai obat yang diciptakan oleh kecerdasan di luar diri kita untuk menghasilkan obat-obat kimia. Tapi kan ada di dalam diri kita kecerdasan yang bisa juga memproduksi obat. Contoh nih misalnya, begitu kita ketakutan, kita butuh pemicu jantung. Ya, kita butuh lari kan kita butuh pemicu jantung. Oke. Bisa kita dapatkan dari luar berupa kopi, misalnya kopi, atau ephedrine misalnya, atau adrenalin misalnya. Makanya dokter orang yang shock gitu misalnya,
dia butuh jantungnya berdetak lebih kencang lagi, dikasih adrenalin misalnya suntikannya. Tetapi kan itu juga bisa diproduksi dari dalam diri oleh kelenjar yang disebut kelenjar adrenal. Nah, kapan dia akan memproduksi adrenalin? Ketika kita ketakutan, ketika kita merasa butuh kekuatan, gitu. Berarti kecerdasan di dalam tubuh kita akan memproduksi zat-zat yang sama. Kalau zat-zat itu tidak bisa didapatkan di dalam, dia akan diproduksi di luar untuk dimasukkan ke dalam. Contoh insulin misalnya. Normalnya kan kita punya insulin untuk mengubah gula darah menjadi gula otot. Tapi kalau insulin di dalam gagal, dikasih insulin dari luar. Jadi kalau insulin di dalam sudah beres, insulin dari luar nggak perlu. Nah, hal yang sama terjadi dengan obat-obatan. Suatu ketika kalau semua orang sudah bisa mengembangkan kembali kecerdasan dalam dirinya sebagai alkemis, si ahli kimia, untuk menciptakan obat-obat dalam dirinya, dia sudah nggak butuh lagi. Contoh nih, saya baru menggunakannya satu aja. Ya, nggak tahu sekian abad ke depan, mungkin kecerdasan manusia sudah lebih hebat lagi kan. Saya baru menggunakan 1 dan 2 kali pengobatan. Contoh gini, kalau kita alergi mas, kalau kita alergi, kalau kita sesak, maka kita berikan obat anti alergi, gatal-gatal, antihistamin kita pakai. Kalau sesak, napas kita asma, kita berikan obat yang disebut aminofilin. Contoh, obat aminofilin biar lega napasnya. Nah, ketika saya mengalami hal yang sama bertahun-tahun, bersin-bersin, ini gatal ini, kemudian kadang sesak, asma, saya minum obat. Tapi apa yang kemudian saya lakukan? Karena capek minum obat, karena bikin ngantuk antihistaminnya, saya ngomong sama tubuh saya, mulai malam ini seluruh tubuh saya bebas dari gejala gatal-gatal, gejala alergi, napas saya selalu lega, dan apa yang terjadi? Hanya dalam tempo 14 malam saya mengatakan demikian. Dari tahun 1998 sampai sekarang nggak pernah muncul lagi. Keren. Artinya saya nggak butuh obat itu lagi, gitu. Dulunya saya butuh. Kenapa saya nggak butuh obat lagi? Bukan berarti obatnya saya nggak pakai lagi. Di dalam dia diproduksi. Karena kan tubuh kita ada dualitasnya. Dia bisa memproduksi histamin, dia bisa memproduksi antihistaminnya. Itu pada saat bilang seperti itu pakai ucapan keluar. Ucapan. Nah, dalam kondisi gelombang otak yang bagaimana sih? Supaya karena Pak Wayan mungkin ngobrol seperti itu, bilang seperti itu, memberikan instruksi seperti itu, sadar bahwa yang ngobrol itu adalah bosnya mungkin ya. Terus tubuh nurut gitu. Tapi kan itu nggak bisa juga. Terus kemudian orang kadang udah nyoba, aku kok masih tetap sakit gak sembuh-sembuh gitu. Itu yang bikin cepat terjadi sama enggak tuh apa maksudku begitu Pak Wayan? Waktu itu saya hanya punya keyakinan aja sih Mas Ed. Oh ya, kenapa saya nggak pakai ini aja ya? Saya pakai itu aja. Saya santai kok Mas Ed, sambil tidur-tiduran, nggak kayak meditasi gini-gini, nggak pakai, tidur-tiduran aja saya. Kadang saya tidur begini, terus saya ngomong, saya mengatakan mulai malam ini seluruh tubuh saya bebas dari gejala alergi, bersin-bersin, napas saya selalu lega. Sambil saya visualisasikan saya lagi bersih-bersih rumah berdebu gitu. Hilang aja sih. gitu. Yang aku sering kualami itu, nanti aku akan ketemu banyak orang di sana, tak setel dari jarak jauh, nanti akan begini. Itu sering terjadi juga sih Pak Wayan. Saya ketemu Mas Hendra di Ngaji Rasul kan saya panggil juga. Oh gitu. Keren. Nah, bagaimana Pak Wayan bisa menjelaskan tentang placebo effect gitu atau efek placebo gitu? Contoh misalnya, kadang kalau kita main ke guru spiritual itu dikasih air gitu Pak Wayan ya, dikasih air terus kemudian diminum tiba-tiba sembuh gitu. Model-model kayak gitu tuh penjelasan ilmiahnya bagaimana sih Pak? Karena begitu begitu pikiran kita meyakini, maka kecerdasan di dalam sel-sel tubuhnya akan ngikut. Nah, ketika dia ragu-ragu, misalnya begini. Pikiran itu kan si alkemis, si ahli kimia. Tubuh ini asisten apotekernya. Sel-sel tubuh asisten apotekernya, organ-organ itu. Tubuh sendiri adalah apoteknya. Kemudian si apoteker ini menerima resep, buatkan resep ini untuk kesembuhan si ini, gitu. Terus dia ragu-ragu dengan apa yang ditulis sama dokternya. Karena dia ragu-ragu kan jadi benar nggak sih ini, gitu kan? Tapi begitu dia yakin, ya udah, ini pakai. Lalu si alkemis akan si tubuh akan menciptakan obat itu tanpa diganggu lagi oleh keraguan si pikiran. Nah, itulah efek keyakinan itu. Jadi yang menyembuhkan itu adalah tubuhnya sendiri.
tubuh yang tidak diganggu oleh keraguan pikiran, ya. Makanya sering saya bilang, kalau kita sudah berdoa, jangan ragu lagi. Kan banyak orang begini kan, saya sudah 14 malam udah mengatakan begini, tapi kok begini? Nah, kata tapi itu sudah membuat keraguan. Betul nggak? Tapi kok saya nggak sembuh-sembuh? Lah, si tubuh mendengar lagi, saya nggak sembuh-sembuh. Iya sih. Mau Ya kan? berdoa berapa kali, pikirannya banyak ke arah situ, ya itu yang akan terjadi gitu. Karena Iya. pikiran yang dominan gitu kan juga esensi dari doa kan itu juga. Iya, Gitu. betul. Tapi yang menarik begini deh, ini mungkin untuk menutup segmen ini bahwa ya, Iya. ada teman, Ya, temanku itu dia menyadari bahwa aku adalah Tuhan untuk semesta kecilku gitu. Ya, ya. Yang paling berkuasa terhadap pikiran, perasaan, tindakan itu bisa diperintahkan dia melalui kesadaran rohku. Sudah ada roh Ya. sang kecerdasan tak terbatas tadi di dalam diriku gitu. Nah, tools bagi roh itu untuk memerintah itu namanya mulut gitu. Karena di situ ada energi penciptaan gitu. Sehingga dia mau ada apa aja selalu menginstruksikan. Aku pokoknya mau itu deh, mau rumah itu deh. Aku pokoknya mau itu. Caranya gimana? Nggak mau tahu. Pokoknya. Nah, itu menurut Pak Wayan bagaimana penjelasan ilmiahnya kenapa kok juga bisa sering terjadi gitu? Dia sering gitu, Pak Wayan. Gimana? Pertama, mulut bicara kan karena pikiran. Karena pikiran ya. Pikiran kan mengandung kecerdasan. Ketika kecerdasan mewujud, maka dia menjadi energi. Betul nggak? Oke. Ketika kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan untuk mencipta, maka dia jadi energi. Ada energi cahaya, ada energi suara, ada energi elektromagnet. Masih ingat ya? Iya. Energi cahaya, misalnya nih, dengan kecerdasannya Mas Hendra ingin mobil. Nah, dengan energi ketika menunjukkan kemampuan, dia menjadi energi cahaya. Bagaimana implikasinya? Mas Hendra dengan cahaya mata akan bahagia dengan mobil yang Mas Hendra inginkan, betul nggak? Pasti ada pancaran mata kita untuk yang Iya. itu energi cahaya, udah menyatu dengan apa yang kita inginkan. Oke. Kemudian energi suara, kita ngomong dengan mulut. Pokoknya saya ingin kamu, apapun caranya, kamu harus ada bersamaku, mobil ini, gitu misalnya. Itu udah energi suara kan? Energi elektromagnet bagaimana? Kita dekat-dekatin dah mobil itu, rasakan getarannya, gitu. Nah, setelah ketiga energinya connect, dia akan mematerialisasi, mewujud. Iya. Jadi, semuanya bermula dari kecerdasan pikiran kita. Energi dulu ya. Kecerdasan dulu. Kecerdasan lewat pikiran, kemudian mewujud menjadi energi cahaya energi, mata, ketertarikan kita pada mana maksudnya. materi. Nah, energi cahaya mata, energi cahaya di mata menjadi visualisasi, Mas. Oke. Energi cahaya di suara menjadi apa? Afirmasi. Ya. Jadi energi elektromagnet menjadi apa? Attraction kita, ketertarikannya. Gitu. Jadi rahasia magnet rezeki itu dari dalam sebenarnya. Nah, elektromagnet kan magnet. Iya. Oke.